Shalom Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas satu sharing firman, judulnya agak panjang Bapak Ibu ya. Kehilangan Allah itu tidak serta-merta, perlahan tapi pasti, tiba-tiba sudah begitu jauh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada jarak yang terasa, tetapi ada pula jarak yang tidak terasa. Jarak yang dibangun oleh langkah-langkah kecil, keputusan ringan, dan kompromi yang seringkali dianggap sepele. Kehilangan Allah tidak pernah terjadi di dalam satu malam. Ia surut dari hati bukan seperti badai yang menerjang, Bapak Ibu, tetapi seperti air yang perlahan meninggalkan tepi sungai. Hosea 7 ayat 9 berkata begini, orang asing memakan kekuatannya, tetapi ia tidak mengetahuinya. Rambutnya sudah putih, tetapi ia tidak menyadarinya. Inilah tragedi rohani. Perubahan besar terjadi perlahan, namun disadari terlambat. Kehilangan Allah itu selalu dimulai dengan langkah yang kecil. Seperti Samson yang tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 20, Bapak Ibu ya. Samson berpikir ya masih sama, masih kuat, masih dipenuhi urapan, tetapi jarak itu sudah terbentuk lama sebelum kekuatannya pergi. Langkah kecil. Contoh, semalam tidak berdoa, sehari tidak membuka firman, sebuah kompromi kecil untuk menenangkan hati, sebuah dosa kecil yang dibiarkan bertumbuh. Tiba-tiba, hati yang dulu menyala menjadi suram, telinga yang dulu peka menjadi tumpul, dan mata yang dulu melihat kemuliaan hanya melihat dunia. Di Rumah Agung 2 ayat 15 berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Bukan rubah besar. Rubah kecil yang bisa merusak kebun anggur yang seluas itu. Kehadiran Allah tidak pernah hilang secara dramatis, tetapi secara senyap, sunyi, Bapak Ibu. Kau tidak dengan tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Kau meluncur ke bawah. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Itu kata firman, Bapak Ibu. Hanyut bukan tindakan dramatis, Bapak Ibu. Ia terjadi tanpa terasa. Arus tidak menenggelamkan sekaligus. Ia menarikmu perlahan. Sampai ketika kau menoleh ke belakang, kau sadar, aku jauh dari tempat yang aku seharusnya ada. Seperti Daud yang berkata, hatiku terpaut pada debu. Mazmur 119 ayat 25. Debu tidak terdengar, Bapak Ibu. Tidak terasa, tidak mengancam. Tapi debulah yang membuat api padam perlahan. Hingga nyala yang kuat menjadi bara yang nyaris mati, Bapak Ibu. Kehilangan Allah itu selalu disertai pendengaran yang menurun. Sebelum seseorang jatuh dalam dosa yang besar, dia jatuh dalam ketidakpastian lebih dahulu. Zakaria 7 ayat 11 sampai 12 mengatakan, mereka menutup telinga, mengeraskan hati, sehingga mereka tidak mendengar suara Tuhan. Dosa tidak langsung membuat kita jatuh, tetapi membawa kita berhenti mendengar. Dan ketika suara Tuhan menjadi samar, suara dunia menjadi lebih jelas. Suara firman menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Suara roh menjadi bisikan jauh di pinggir kesibukan. Suara dunia menjadi pusat keramaian batin. Bukan Tuhan yang menjauh. Hati orang yang beranjak pergi. Dan puncak kehilangannya, Bapak Ibu. Saat kita sadar, setelah menjadi sangat jauh. Lukas 15 berbicara tentang anak bungsu, Bapak Ibu. Ia tidak tiba-tiba berada di kandang babi. Ia mulai dengan satu langkah kecil keluar rumah. Satu langkah kecil menuju kota yang jauh. Satu langkah kecil menuju pesta dan keinginan daging.
Hingga ketika ia mulai melarat di dalam Lukas 15 ayat 14, baru ia sadar betapa sudah jauh rumah ayahnya. Banyak orang sadar jauhnya Allah ketika doa tidak lagi menembus langit. Ibadah terasa kosong, pelayanan menjadi beban, dosa menjadi biasa, dan hadirat terasa asing. Itulah momen di mana jiwa berbisik seperti Daud di Mazmur 6 ayat 12. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Namun Tuhan tidak pernah jauh dari orang yang kembali. Inilah kabar profetis yang mengalir. Tuhan tidak pernah membiarkan jarak menjadi akhir, Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 14 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Yeremia 3 ayat 22 bahkan mengatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Pekan 15, Lukas 15 ayat 20 mengatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya minta dia. Ayah itu berlari bukan ketika anak itu sudah dekat, Bapak Ibu. Tetapi ketika ia masih jauh, Tuhan mendekat bahkan saat engkau baru memulai perjalanan kembali. Ini sebuah pesan profetis untuk Anda. Inilah waktunya kembali, belum terlambat. Aku mendengar gema roh berkata pada gereja masa kini. Bukan badai yang membunuh imanmu, tetapi kelalaian kecil yang kau anggap tidak penting. Bukan godaan besar yang menjadikanmu, tetapi sebuah langkah kecil yang tidak dijaga. Bangunlah sebelum terang surut dan hadirat menjadi asing. Waktunya bangun dari tidur rohani. Waktunya kembali sebelum jarak itu terlalu jauh, Bapak Ibu. Waktunya menangkap rubah-rubah kecil, mematikan kompromi kecil, dan mengobarkan api pertamamu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ini adalah sebuah panggilan untuk mendekat kembali. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Langkah kembali mungkin juga kecil, seperti doa sederhana, seperti membuka firman kembali, seperti berkata, Tuhan, aku rindu Kau. Tetapi setiap langkah kecil menuju Allah selalu disambut oleh satu langkah besar dari Allah menuju Engkau. Hadirat yang hilang perlahan dapat kembali di dalam sekejap. Api yang padam perlahan dapat menyala kembali dalam satu napas roh. Hari ini, saat ini, detik ini, sekarang Bapak Ibu, kembalilah sebelum terlalu jauh. Carilah dia selagi ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Biarkan jarak itu runtuh dan biarkan suaranya kembali menjadi apa Bapak Ibu? Kembali menuju Kau. Dan kembali menjadi pusat hidup. Amin. Semoga Tuhan memberkati.